kalih sambutan saking anggota Komisi Irigasi DIY kang menika samangke diwakilipun Bapak Sudarman. Ingkang salajengipun sambutan saking koordinator wilayah dari Bantul Utara dan Kota. Samangke ingkang badhe ngasta nggih menika Bapak Darsono. Ingkang sambutan salajengipun nggih menika sambutan saking Sekretariat Komisi Irigasi DIY samenika samangke Bapak Dian Purna Dirgantara. Ingkang gangsal nggih menika testimoni tata tanam serempak dan informasi Staklim DIY. Kemudian angka 6 nggih menika tanya jawab, angka 7 nggih menika panjenengan aspirasi, ingkang angka 8 nggih menika penutup. Nggih, saderengipun acara kita wiwiti, monggo untuk pembukaan bagi yang beragama Islam kita membaca basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama lain kami persilakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang sepindhah nggih menika sambutan saking tuan rumah kepada Bapak Hadi Sarono, wekdal kalian papan kawula sumaanggaken. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Matur nuwun saking wedalipun ingkang dipun paringaken dhateng kula. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, saking menika saking Dinas SDM lan Ketua Komir lan sedaya para Bapak Ibu Ketua P3A daerah irigasi sebantul ingkang kula hormati. Alhamdulillah ing siang menika kita sedaya tasih dipun paring kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Saya menika nikmat sehat, nikmat kuat lan sempat satemah wekdal menika saged minangkani undangan kagem menampung aspirasi saking warga masyarakat mliginipun saking P3A. Ing kaping kalihipun ing mriki kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya ing estu ing wekdal menika sampun kersa nilaraken wekdalipun kagem ngrawuhi wontenipun acara wonten ing wekdal menika. Ingkang salajengipun teptu kemawon sedaya menika wonten kekirangan lan sanes-sanesipun langkung-langkung kan kula nanggapi lan nyediaken papan krana kawontenan kados mangkaten wontenipun mila mbilih sedaya wau kirang meranani penggalih estu kula sak keluarga nyuwun gunging pangunten ing sakathah-kathahipun. Kula kinten menika ing saged kula matur pinangka pambagyarja ing siang menika wonten kiranganipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua nggih menika sambutan saking Wakil Komisi Irigasi DIY dari unsur P3A wilayah Bantul Utara dan Kota. Kepada Bapak Sudarman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dumateng ngarsanipun Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPR ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, beserta Ibu Bapak dari Dinas PUPR ESDM DIY, juga kepada Bapak dan saudara sekalian dari Ketua GP3A di wilayah Bantul Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun kota yang kami hormati. Baiklah, sebelum kami menyampaikan beberapa hal pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita tidak lupa ataupun tidak henti-hentinya selalu mengucapkan supaya Allah Subhanahu wa taala ataupun kita diberikan kesehatan, keselamatan, puji syukur, dan juga
sholawat lan salam kita kunjungan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini terima kasih Pak Haji yang telah menyediakan waktu tempat untuk pertemuan ini. Nyun sewu, ada cerita sedikit walaupun mungkin hampir sama dengan yang lain. Bapak juga mungkin agak kebingungan tadi. Nyun sewu Pak, karena kami baru pertama kali di daerah ini walaupun tidak jauh dari tempat tinggal kami. Kami sempat tanya 4 kali. Di pertama ternyata di situ seripah Pak, tapi banyak orang dan tidak ada pengajiannya. Sudah mau turun nggak jadi. Kebetulan ada teman di situ, Pak Mardi Basuki Bong Supit di situ Pak. Kebetulan teman saya. Loh, karena di parkir kono wae layate ning kene iki. Aku lah bingung ya. Aduh, harus layat iki. Nggih, ini cerita sedikit. Terus saya tetap baca di joglo gitu lah. Saya mencarinya joglo. Pertama saya lihat joglo di situ Pak. Saya sempat masuk juga. Ternyata Pak, yang kalau ini di belakang ini Pak, pertigaan penjenengan lurus nanti kanan jalan. Mudah-mudahan yang lain tidak mboten kados kula keblasuk-blasuk. Tidak sama. Tapi mboten napa-napa karena memang ini suasananya masih suasana yang memprihatinkan ya Pak. Nyun sewu tetep diageman maskere, kula omong nek ngangge maskere ta ora cetha. Nggih. Lajeng monggo tetap kita disiplin prokes ataupun protokol kesehatan, karena kalau tidak salah di Bantul ini ada 500 sekian kasus virus corona. Ya, Sleman yang sangat menakjubkan jumlahnya cukup melejit, tapi di Bantul justru Bantul Selatan seperti di Pundong dan juga di sekitarnya. Tapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, harapan kita. Tapi dengan catatan kita memang harus disiplin ya. Disiplin dalam arti bagaimana kita melaksanakan progres itu, antara lain cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Ini yang harus kita jalankan. Mohon maaf pada kesempatan ini kami matur dumateng Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan irigasi. Kebetulan kami yang ditunjuk untuk mewakili dari Bantul Utara dan Kota, yang pada dasarnya memang wilayah ini wilayah yang agak berat sebenarnya. Berat dalam arti kondisi lingkungan, juga perilaku lingkungan kita. Di batas kota ini memang untuk irigasi memerlukan ketekunan, memerlukan kesabaran kita bersama. Karena kita ketahui bersama bahwa di wilayah Bantul Utara dan Kota ini masyarakatnya ataupun penduduknya sebagian besar memang berusaha ekonomi di sepanjang ataupun di daerah-daerah irigasi kita. Ini yang perlu perhatian kita semuanya, agar supaya bagaimana nanti air yang kita butuhkan ini nanti bisa sampai ke tempat-tempat ataupun di sawah-sawah panjenengan. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, supaya nanti antara petani, antara masyarakat lingkungan ini tidak terjadi bentrokan-bentrokan ataupun gesekan-gesekan yang pada dasarnya memang semuanya membutuhkan. Perlu pun kita ketahui bahwa sekarang baru model ya adanya memelihara ikan di saluran primer. Ini kita ketahui juga, walaupun ada yang pengelolaannya bagus, tapi ada yang kadang-kadang juga kurang bagus. Lah ini yang perlu dicermati bersama, karena dengan adanya budidaya ikan
di ujung ini memang sedikit banyak tetap mengganggu, terutama aliran ataupun air yang menuju ke wilayah panjenengan. Nah ini karena memang semuanya ingin memanfaatkan keadaan ataupun kondisi itu, ya walaupun dengan berbagai upaya usaha, ya kita nggak bisa terlalu saklek untuk melarang itu. Walaupun dasar-dasarnya sudah ada, sebenarnya tidak boleh berusaha perikanan di primer ini. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan kita yang wilayah Bantul Utara dan kota, terutama kota ini yang wilayah Damergangsan ini sudah daerah Sorosutan dan sekitarnya sudah nggak bisa mengairi sawahnya. Ini ada nggak yang dari kota ya? Nggak ada. Oh ada nggih. Monggo nanti disampaikan saja permasalahannya apa. Yang jelas yang saya ketahui sawah-sawah yang dulunya bisa ditanami padi sekarang sudah nggak bisa, bahkan dia menggunakan pompa air ngambil dari saluran irigasi dari Sidomulyo Kiri. Ini saya juga prihatin karena sebenarnya dia mempunyai saluran irigasi sendiri yang masih cukup bagus, artinya aliran airnya cukup untuk mengairi sawah itu, tapi karena dia terpaksa ya harus mengeluarkan tenaga dan upaya mengambil air dari bawah, justru dari bawah dinaikkan ke atas. Ini betul-betul terjadi karena dia pengen juga tetap nanam padi. Nah, selanjutnya tentang keadaan-keadaan yang lain, saya rasa dari ujung barat sampai ujung timur, kalau yang namanya wilayah perbatasan memang agak repot ya. Ada beberapa aliran ataupun saluran primer yang atasnya ada warung makan, ada tumpukan gresek, ada juga kandang ayam dan sebagainya. Ini memang satu hal yang sangat memprihatinkan buat kita semuanya, walaupun ya sudah kita pernah penelusuran selokan, penelusuran aliran air irigasi ini, tapi akhirnya muncul lagi yang di atas ini dengan berbagai cara, bahkan ada yang permanen untuk kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, ada gedung pertemuan. Nah, dulu ada lapangan bulu tangkis tidak tanggung-tanggung. Penjelasan bisa bayangkan aliran itu untuk atasnya untuk untuk bulu tangkis, untuk olahraga. Ini pernah ada, tapi sekarang berubah menjadi gedung pertemuan RW kalau nggak salah. Nah ini kadang-kadang suatu kegiatan di wilayah kita, di wilayah Bantul Utara dan kota ini saling bersenggolan ataupun saling tumpang tindih. Artinya mestinya kalau itu saluran irigasi yang seperti itu ya jangan ditambah kegiatan yang lain. Yang di Sidomulyo Kiri itu ada dari Pemkot juga membangun MCK, membangun sarana-sarana itu juga di atas saluran irigasi kita. Ini kan kadang-kadang namanya koordinasi itu nyun sewu ya mudah diucapkan ataupun dibahas, tapi tindak lanjutnya ataupun endingnya itu kadang-kadang tetap menjadi masalah. Nah ini ya kita monggo bareng-bareng bagaimana mengantisipasi, syukur kalau belum terlanjur kita cegah nih. Yang belum lama di wilayah barat Rumah Sakit Rosaban itu ada TKIT, itu juga sempat kita hentikan, terus belum dicor, sudah kami adakan koordinasi pertemuan, alhamdulillah bisa. Kalau bisa sebelum dilakukan ya sudah persiapan itu diajak diskusi bagaimana nanti modelnya, penutupannya seberapa jauh, kan itu harus ada izin penutupan selokan untuk jalan masuk ataupun halaman dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pada nggak ditempuh ini. Nah, monggo nanti mungkin dari Bapak dari SDM lebih tahu runtutnya, seberapa sebenarnya yang diperbolehkan untuk jalan masuk itu dan setinggi seberapa yang bisa dibangun. Ini beberapa masalah ataupun kondisi kita selama ini yang memang lambat laun ataupun waktu demi waktu ini
sangat perlu perhatian kita bersama. Ngaten nggih. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemarin saya juga mengikuti rapat di provinsi pada saat itu, juga masalah-masalah seperti itu banyak muncul yang harus segera diatasi ataupun dicegah sebelum bangunan-bangunan itu betul-betul mengganggu aliran kita. Karena banyaknya acara mungkin nanti ada diskusi, sementara yang kami sampaikan itu tentu saja banyak salah kata ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Salajengipun nggih menika sambutan saking koordinator wilayah khususnya dari Kota dan Bantul Utara kepada Bapak Darsono. Waktu dan tempat kami persilakan, sungguh. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga memohonkan pamit kepada Bapak Kepala Bidang dan Kasih OP serta koordinator wilayah Bantul dan Kota, karena pada pagi hari ini baru menjalankan tugas, yaitu dengan adanya di depan CEC tadi malam karena diguyur hujan, sehingga di situ banyak genangan yang harus diselesaikan untuk permasalahannya tersebut. Kami terima kasih pada Bapak Sarono yang telah memberikan tempat serta beberapa, sehingga kami di sini dapat melaksanakan acara yang diprakarsai oleh Komir di PUPSDM. Kepada Bapak Sudarman selaku anggota Komisi Irigasi DIY yang kami hormati, Ketua GP3A Kota maupun Bantul Utara, Ketua P3A Kota dan Bantul Utara, dan teman-teman OP di wilayah Kota dan Bantul Utara. Di sini acara pada pagi ini adalah penjaringan aspirasi P3A maupun GP3A dengan judul tata tanam serempak. Kami ingin sedikit memberikan gambaran mengenai manfaat menanam serempak yang nanti dijalankan oleh bapak-bapak petani. Manfaat menanam serempak yang pertama adalah memutus rantai hama penyakit tanaman, memutus rantai hidup serta makanan bagi hama penyakit apabila menyerang tanaman itu akan melakukan karena masih tersedia bibit-bibit penyakit yang ada di inangnya tersebut. Yang kedua, mudah dalam pengaturan irigasi. Jadi manfaat untuk menanam serempak adalah bahwa para petani palawija karena tidak tanam serempak, di mana petani padi dan palawija akan terjadi perselisihan pemakaian air petani, dan itu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Yang ketiga, mudah dalam pendistribusian sarana produksi.
jika para petani melakukan penanaman serempak, para petani bisa bergotong royong untuk mengadakan sarana produksi, terutama petani yang jauh dari pertokoan atau yang penjualan untuk bahan-bahan pertanian. Yang keempat adalah efisien dalam menggunakan mesin pertanian. Karena tidak semua petani sudah memiliki alat pembajak atau traktor, akan lebih diuntungkan petani dengan penanaman serempak ini. Yang kelima adalah memudahkan pemanenan. Dengan cara memanen bersama atau kelompok, mudah dalam penanganan dengan pasca panen apabila dilakukan pemanenan secara serempak. Yang keenam adalah kerjasama dengan pihak luar lebih terjadwal yang berhubungan dengan pemupukan, pembenihan maupun pemberantasan hama dengan pestisida. Nah, semua hal yang saya sampaikan di atas adalah beberapa manfaat yang didapat apabila melakukan dengan menanam serempak. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi petani khususnya dan kelompok-kelompok P3A maupun GP3A yang ada di kota maupun di Bantul Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa lebih lanjut berkoordinasi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUP SDM DIY yang pada pagi ini diwakili oleh Bapak Darsono. Yang kami hormati Bapak Tuan Rumah Pak Sarono dari GP3A Tanjung. Yang kami hormati Bapak Sudarman selaku anggota Komisi Irigasi DIY dari unsur non pemerintah perwakilan P3A untuk wilayah Bantul Utara dan Kota. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Yitno Diharjo yang juga selaku anggota Komisi Irigasi DIY perwakilan unsur non pemerintah perwakilan P3A dari wilayah Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus GP3A dan P3A daerah irigasi di wilayah Bantul Utara dan Kota. Yang kami hormati rekan-rekan petugas OP di wilayah Bantul Utara dan Kota. Yang kami hormati rekan-rekan sekretariat Komisi Irigasi DIY dan juga yang kami hormati semua undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama kami memohonkan pamit Bapak Kepala Sekretariat Komisi Irigasi DIY yang juga selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menunjuk kami untuk mewakili di dalam rapat atau penjaringan aspirasi pagi ini. Perlu kami informasikan bahwa acara pagi ini adalah acara penjaringan aspirasi yang ini kita selenggarakan secara rutin tiap tahun ya, di mana ini adalah fasilitasi dari Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi untuk memfasilitasi anggota khususnya dari unsur non pemerintah. Perlu kami informasikan juga mungkin bagi yang belum begitu tahu atau mungkin sudah lupa ya, bahwa Komisi Irigasi adalah wadah
organisasi para pengelola irigasi, di mana di dalamnya ada unsur baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Untuk dari pemerintah sendiri adalah bias dari instansi-instansi yang terkait dengan irigasi. Tentunya di situ salah satunya ada Dinas PU sendiri, kemudian ada Dinas Pertanian, ada Bapeda, ada dari biro-biro, ada dari pusat yaitu BMKG dan BPWS dan lain-lain ya. Kemudian yang dari unsur non pemerintah ini memang kebanyakan dari pengurus P3A, di mana pada pagi hari ini dihadiri oleh beliau-beliau 2 orang ya dari unsur non pemerintah, yaitu Pak Yetno dan Pak Darman. Komisi irigasi sendiri ini ada komisi irigasi provinsi dan juga ada komisi irigasi kabupaten, yang tentunya di Sleman dan Bantul juga sudah ada komisi irigasi untuk tingkat kabupaten. Acara pagi ini adalah menjaring aspirasi, menampung aspirasi, usulan, masukan atau apapun itu terkait dengan keirigasian dari bapak-bapak semua, khususnya P3A dan GP3A, yang nantinya itu menjadi bahan bagi Pak Darman untuk kemudian bisa diangkat atau bisa disampaikan dalam sidang besar, yaitu sidang komisi irigasi. Walaupun mungkin tidak semua aspirasi bisa disampaikan secara keseluruhan karena memang di sidang komisi irigasi banyak yang hadir, tentunya mereka masing-masing membawa aspirasinya dari masing-masing perwakilan, sehingga memang tidak bisa semua kemudian bisa disampaikan. Dan juga mungkin seluruh aspirasi dari bapak-bapak ini mungkin juga dari beberapa tahun yang lalu mungkin sampai pagi ini juga masih belum bisa direalisasikan. Itu mungkin juga karena ada banyak keterbatasan dan adanya prioritas atau yang masih diutamakan, tentunya ada yang lebih urgent atau lebih penting. Dan lebih-lebih lagi dalam kondisi hari ini, kondisi sampai saat ini pandemi yang juga masih belum berakhir, itu menambah lagi keterbatasan dalam kemudian merealisasikan segala program-program yang mungkin itu datang dari instansi terkait ataupun berasal dari usulan dari masyarakat. Itu juga semakin menambah keterbatasan, sehingga tahun-tahun kemarin dan tahun sekarang itu banyak sekali program-program yang tidak bisa dilaksanakan. Juga kemungkinan masih tahun depan itu juga banyak program-program juga mengalami penundaan. Kemudian di dalam undangan yang mungkin diterima oleh bapak-bapak semua yang hadir itu kita lampirkan belangko. Itu adalah fasilitasi kita dalam nantinya jika ada bapak-bapak yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya atau usulan atau masukan secara lesan di dalam rapat ini, nanti bisa ditulis di dalam belangko tersebut yang nanti bisa dikumpulkan. Karena kami dari sekretariat sekalian memohon maaf nih, dalam beberapa jam ke depan nanti kita membatasi dalam waktu nih. Nanti mohon Pak Darman, nanti mohon maaf ini Pak, kita tidak bisa berlama-lama. Kita terikat dengan protokol kesehatan yang sudah diarahkan dari pimpinan kita untuk tidak berlama-lama dalam mengadakan pertemuan. Kami juga mohon maaf dari sekretariat selaku penyelenggara juga membatasi jumlah yang mungkin kalau bapak-bapak yang sering hadir rutin di undangan kami di penjaringan inspirasi di tahun-tahun sebelumnya, itu kan kita pernah menghadirkan yang lebih banyak dari ini mungkin sekitar 50-an orang. Nah, di tahun ini dan tahun kemarin itu kita membatasi, bahkan tahun ini kita berkurang lagi, kita hanya bisa mengundang kurang lebih 20 orang sebenarnya. Itu juga karena kita terikat oleh protokol kesehatan, sehingga monggo disampaikan kepada rekan-rekan sesama pengurus GP3A maupun P3A yang hari ini tidak terundang, yang hari ini tidak bisa hadir karena tidak mendapat undangan. Itu bukan kami ingin milih-milih atau nginceng siapa yang harus hadir siapa yang enggak, itu tidak, karena memang kita juga berat sebenarnya mau mengurangi jumlah undangan karena tentunya keterwakilan di wilayah Bantul Utara dan Kota menjadi tidak merata. Monggo nanti di tahun depan kita sama-sama berdoa biar kondisi menjadi normal kembali,
kita bisa mengadakan pertemuan seperti sedia kala waktu dulu, kita bisa menghadirkan banyak terutama bapak-bapak P3A maupun GP3A sehingga bisa merata di seluruh perwakilan. Oke, pada pagi ini juga di acara penjaringan aspirasi kita mendatangkan narasumber dari wilayah lain, Bapak Yatno Diraja. Ini adalah salah satu dari sekian mungkin saksi ya yang ikut menggerakkan adanya tata tanam serempak yang di daerah irigasi Sapon saat ini polanya adalah padi Polowijo, yang mungkin dulu sebelum ada tata tanam serempak atau pola tanam yang tertata itu masih serampangan gitu ya, tidak teratur, tidak tertata, sehingga mungkin Pak Yatno dengan mungkin dibersamai dengan teman-teman yang lain berusaha untuk mengajak teman-teman petani yang lain untuk kemudian menerapkan pola ini secara serempak ya. Itu kita ingin berbagi, ingin membagikan cerita apa yang terjadi di daerah irigasi Sapon di wilayah Kulon Progo dari awal dulu, bagaimana kondisinya, kemudian menjadi sekarang ini kondisinya itu prosesnya seperti apa, perjuangan seperti apa. Mungkin juga tadi sudah disampaikan dari Pak Darsono mengenai keuntungan, nanti juga bisa disampaikan Pak Yatno itu keuntungan secara realnya yang terjadi di Sapon dengan adanya pola tanam serempak padi Polowijo, kondisinya menjadi seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan diceritakan oleh Bapak Yatno Diraja. Memang tidak semua tempat, terutama di Bantul Utara dan Kota, apalagi di wilayah perkotaan, dengan menerapkan serempak, bahkan pola tanam yang ada itu langsung ya, artinya kemudian setelah ada acara ini kemudian besok menerapkan itu juga mustahil, sesuatu yang mustahil. Tetapi kita berusaha untuk ikut, pertama kita mendukung pola-pola ideal yang harus kita pakai di dalam suatu lahan areal yang irigasi itu. Tentunya juga tidak rugi ketika pola itu bisa diterapkan. Nah, kita dari sekretariat itu mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Ya, awalnya kita hanya bisa memberikan edukasi kepada bapak-bapak khususnya pengurus P3A maupun GP3A. Kita hanya bisa memberikan motivasi, kita memberikan pengetahuan. Ini loh di wilayah lain sudah bisa menerapkan seperti ini. Bagaimana kalau kemudian ini coba digerakkan di wilayah lain? Paling tidak nanti dari bapak-bapak pengurus menyampaikan ke anggotanya, menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan oleh Pak Yatno. Syukur-syukur nanti bisa mengajak para anggotanya untuk ke lokasi sekalian ke Pak Yatno Diraja untuk tak ndelok kaya ngopo sih sak tenane sing diceritake. Nah, nanti monggo itu bijak juga seperti itu. Jadi untuk kemudian menggerakkan pola tanam yang bisa serempak itu memang butuh proses bertahap, dan mungkin bisa tidak hanya 1 atau 2 tahun, tapi mungkin bisa beberapa tahun kemudian untuk menjadi kondisi yang diharapkan. Nah, itu yang harapan kami dari sekretariat, jadi ini bentuk dukungan kami saja. Kemudian di dalam usulan nanti juga tidak hanya usulan fisik yang sifatnya rehab, perbaikan jaringan irigasi, tetapi juga bisa disampaikan aspirasi terkait dengan non fisik, mungkin terkait dengan sosial atau kelembagaan dari bapak-bapak P3A maupun GP3A, nanti bisa disampaikan. Kemudian juga nanti kami juga akan menyampaikan info iklim yang di DIY khususnya di tahun ini. Sekali lagi kami juga mohon maaf lagi bahwa kami tidak bisa menghadirkan petugas BMKG secara langsung. Kami hanya bisa menghadirkan waktu itu di daerah irigasi Sapon, kita datangkan langsung Ibu Etik ya. Mungkin bapak-bapak sudah familiar, sudah kenal dengan Bu Etik dari BMKG, dan mungkin juga bapak-bapak di sini sudah secara rutin atau langganan mendapat informasi dari BMKG. Tetapi hari ini kita sampaikan kembali untuk mengingat kembali, untuk mengetahui lagi terkait dengan iklim. Nanti kami hanya meneruskan informasi saja dari BMKG. Kebetulan kami sudah meminta bahannya dan minta izin untuk menyampaikan di wilayah Bantul Utara dan Kota. Nanti akan kita sampaikan sekilas saja poin-poinnya, dan karena kami punya bukan kewenangan untuk di BMKG, sehingga kami sebenarnya tidak menerima tanya jawab khusus iklim ya.
Tetapi seandainya nanti masih ada bapak-bapak yang penasaran, pengen menanyakan tentang iklim, monggo tetap kita buka kesempatan, ditulis juga boleh, nanti disampaikan secara langsung boleh, tetapi hanya kita tampung ya Pak nggih. Pertanyaan terkait iklim itu nanti akan kita teruskan ke BMKG untuk yang berwenang menjawab. Nanti hanya akan kita sampaikan di tahun ini sebenarnya musim kemarau itu sudah terjadi di bulan apa sih nggih. Karena kalau secara data ini sebenarnya hari ini masih masuk musim kemarau, walaupun mungkin tadi malam di tempat saya itu hujan cukup deras nggih. Kemudian nggih sepertinya beberapa hari ini hujan turun, beberapa hari ini hujan turun ya. Tetapi nanti akan kami jelaskan yang dimaksud musim kemarau secara BMKG itu seperti apa. Nanti juga kita akan sampaikan puncaknya kalau sudah musim awal musimnya sudah kita tahu, kan puncaknya itu sampai bulan apa sih puncak musim kemarau yang benar-benar kemarau. Kemudian setelah puncak nanti tentunya akan muncul musim hujan. Nah, nanti kita sampaikan juga musim hujannya nanti di bulan apa nah, nanti akan kita sampaikan, sehingga kita hanya sampaikan poin-poinnya sudah tidak secara mendetail seperti BMKG. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku mewakili dari Sekretariat Komisi Irigasi DIY selaku penyelenggara. Kalau nanti ada hal-hal yang terlewat yang ingin kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan di akhir acara. Seperti tadi dari arahan Pak Darman, tetap monggo kita jaga protokol kesehatan, karena juga kami dari penyelenggara juga ngeri juga kalau kemudian ini mudah-mudahan tidak nggih kalau kemudian menjadi klaster dan sebagainya, tapi mudah-mudahan kita keluar dari sini semangat, imun kita meningkat sehingga kita bisa terbebas dari apa yang kita khawatirkan. Nggih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyun sewu Bapak Ibu yang kami hormati, kami matur lagi pada kesempatan ini dalam testimoni, sekaligus nanti mungkin ada masukan-masukan ataupun pertanyaan yang disampaikan pada kesempatan pagi siang hari ini. Di dalam kegiatan bertani pada umumnya memang tidak bisa lepas dari adanya air. Nah, karena air merupakan satu-satunya syarat ataupun salah satunya syarat di dalam kita berbudidaya tanaman, baik tanaman musiman ataupun tanaman tahunan, dan juga tanaman-tanaman yang memang banyak menggunakan air. Nah, di sini di dalam kegiatan itu kami minta Pak Yitno nanti untuk memberikan beberapa gambaran ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan air ini. Kebetulan di wilayah Sapon ya Pak ya, Dam Sapon. Saya enggak tahu kok namanya Sapon itu dulu, ceritanya nanti perlu diceritakan Pak Yitno. Karena mesti ada cerita nama itu. Biasanya ngaten nggih Pak nggih. Ini Pak Yitno pun siap mangke kok dijenengke Sapon iki ngopo. Nggih, itu yang perlu saya sampaikan nanti Bapak Ibu sekalian dari masing-masing GP3A ataupun P3A di wilayah Bantul Utara dan Kota ini mungkin ada beberapa hal yang nanti perlu dipertanyakan atau ditanyakan pada forum ini supaya nanti apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita nanti bisa terwujud dengan baik. Amin. Jadi untuk ini pada Pak Dian dipersilakan Pak, monggo. Nyuwun ngapunten niki tampil kembali ngerangkap niki. Nanti habis ini saya juga kembali ke meja operator. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi nggih, kita akan menyampaikan atau meneruskan nggih, istilahnya meneruskan informasi dari BMKG karena kami bukan petugas BMKG. Kami hanya meneruskan karena ini penting juga diketahui oleh bapak-bapak, walaupun mungkin ada sebagian yang sudah informasi berlangganan ya, karena media dari BMKG cukup banyak ya, di medsos ada, di mungkin secara tertulis juga sepertinya dikirim ke tiap-tiap kapanawon, sepertinya seperti itu. Oke. Jadi ini yang pertama yaitu perakiraan awal musim kemarau untuk tahun ini. Itu untuk wilayah kota itu kalau di dalam peta ini bisa dilihat warnanya itu ada 3 warna yang agak muda, gelap dan sedikit gelap. Itu yang paling gelap yang di tengah nggih kota nggih, dan sebagian mungkin Bantul Utara itu ada di musim kemarau di bulan kemarin, sebenarnya sudah jatuh di bulan
Mei Dasarian 1. Nanti kami jelaskan apa yang dimaksud Dasarian 1 itu. Yang jelas di dalam data ini perakiraan awal musim kemarau itu jatuh di bulan Mei kemarin, jadi sudah memasuki musim kemarau. Next. Nah, kemudian setelah awal musim kemarau tentunya akan terjadi puncaknya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini sebenarnya masih masuk di musim kemarau ya, tapi nanti kita jelaskan juga yang dimaksud musim kemarau itu seperti apa. Itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, nanti kita akan sampai. Jadi puncaknya ini kalau di dalam layar ini bisa dilihat ya, untuk seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini terblok satu warna ya, tidak seperti yang di awal musim kemarau tadi ada 3 warna. Kalau ini satu warna, artinya seluruh provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu serentak puncak kemaraunya ada di bulan Agustus, baik dari Gunung Kidul yang mungkin paling selatan ya, kemudian yang Sleman paling utara itu serentak nanti puncak kemaraunya itu ada di bulan Agustus besok. Next. Nah, kemudian kalau sudah puncak tentunya akan berganti musim, yaitu musim hujan. Nah, kapan itu musim hujan? Ini kalau di layar itu ada 3 warna, ada beberapa wilayah yang berbeda untuk awal musim hujannya, yaitu untuk kota dan Bantul Utara itu sepertinya masuk di Oktober Dasarian 3. Jadi untuk musim hujannya nanti kira-kira di pertengahan Oktober atau di akhir Oktober. Next. Ini untuk definisinya ya, yang dimaksud dengan awal musim kemarau yaitu ketika curah hujan itu dalam satu dasarian itu kurang dari 50 meter. Apa dasarian itu? Dasarian itu rentang waktu 10 hari, itu namanya dasarian. Nah, kalau dasarian 1 itu berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau dasarian 2 itu berarti tanggal 11 sampai 20. Dasarian 3 itu tanggal 21 sampai akhir bulan. Jadi yang dimaksud dasarian seperti itu. Kemudian kembali lagi yang dimaksud awal musim kemarau itu yaitu ketika dalam satu dasarian atau dalam 1 minggu itu hujannya, atau istilahnya kalau di sini curah hujannya itu hanya 50 meter. Jadi hujan yang di dalam alat itu ketika diukur itu hanya 50 meter dalam 10 hari itu. Nah, itu berarti sudah artinya memasuki musim kemarau. Kemudian yang dimaksud awal musim hujan, nah itu di dalam satu dasarian atau di dalam 10 hari itu curah hujannya itu lebih dari 50 mm. Nah, kalau lebih dari 50 meter berarti itu sudah diperkirakan memasuki awal musim hujan. Jadi kebalikannya, kalau musim kemarau itu curah hujannya kurang dari 50 mm, kalau awal musim hujan itu lebih dari 50 meter. Next, Mbak. Nah, kemudian puncak tadi kan ada puncak ya. Jadi di awal tadi ada perakiraan awal musim, kemudian ada puncak. Nah, yang dimaksud puncak musim kemarau yang tadi terjadi di bulan apa, Pak? Puncak Agustus nggih, berarti tasih mencermati nggih. Puncak musim kemarau itu waktu di mana curah hujan terendah selama 3 dasarian, berarti selama 30 hari atau selama 1 bulan nggih. Itu berturut-turut itu rendah, bukan berarti tidak ada hujan, tapi rendah curah hujannya. Terendah di dalam rangkaian sekian bulan itu paling rendah, itu menjadi analisa atau data menjadi puncak musim kemarau, kesimpulan dari puncak musim kemarau. Kemudian kalau puncak musim hujan ya kebalikannya, curah hujan di dalam 1 bulan itu paling tinggi. Nah, itu berarti dia sudah diperkirakan masuk sebagai puncak musim hujan. Jadi hanya kebalikannya saja. Jadi dari sekian tadi yang dimaksud musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, tetapi bisa jadi hujan tetapi hanya rintik-rintik atau gerimis, atau hujan lebat tetapi hanya berlangsung berapa menit. Itu juga sebenarnya sudah kategori masih musim kemarau. Tetapi musim hujan, nah itu mungkin hujannya sampai berapa hari atau mungkin lebat sampai berapa jam. Nah, itu kalau analisanya itu kalau di BMKG menggunakan alat pengukur curah hujan. Nah, itu mereka berdasarkan itu. Jadi saya ulangi bahwa awal musim hujan tadi ada di bulan Mei, di sekitar mulai tanggal 1 itu sudah mulai awal musim hujan. Kemudian puncaknya tadi di bulan Agustus. Kemudian puncak musim kemaraunya ada di bulan Agustus.
Kemudian perakiraan awal musim hujan ada di bulan Oktober sekitar tanggal mulai 21. Ya monggo ini menjadi bahan pertimbangan. Kalau bapak-bapak sudah menentukan awal musim tanamnya, berarti dipersiapkan. Kalau awal musim tanamnya disepakati di bulan Agustus, padahal tadi bulan Agustus musim kemarau, monggo mulai dipersiapkan bagaimana dengan ketersediaan airnya nanti, karena kan tidak ada suplesi dari air hujan ya, artinya nanti akan murni menggunakan air irigasi. Monggo dipertimbangkan. Kemudian ketika nanti di Oktober itu juga sudah datang musim hujan, nah ini nanti biasanya nanti petugas OP antisipasi di bulan Oktober itu, mulai bulan Oktober sudah mulai antisipasi jika terjadi hujan ekstrim dan sebagainya. Ya, itu saja selintas saja informasi terkait iklim yang ada di DIY. Monggo setelah ini nanti saya kembalikan ke Pak Darman dan dilanjut inti acara yaitu dari Pak Yatno Triajeng. Ya, itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian atas beberapa informasi tentang iklim ataupun cuaca. Ini monggo Bapak Ibu nanti bisa menerima ataupun beberapa hal yang mungkin kok katanya bulan Mei sudah kemarau, tapi nyatanya Juni tadi malam hujannya lebat ya Pak. Tapi emang itu tidak seperti kalau musim penghujan ya, tapi tadi malam sampai hampir pagi ya Pak ya. Dan merata artinya seluruh wilayah, tidak hanya Jogja tapi sampai ke lain provinsi. Iya, duduknya juga cukup mengagetkan. Terima kasih Mas Dian. Nanti diskusi ataupun tanya jawab kita lanjut setelah dari Pak Yatno menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan padi-padi Polowijo, bukan padi-padi pantun ya Pak, padi-padi Polowijo di dam ataupun di wilayah pengairan Sapon. Monggo Pak Yatno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun paringipun wekdal kangge kula. Namung saderengipun matur ingkang kathah-kathah, kula ngaturaken puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, hidayah, inayah, mahfirah, kesehatan. Nggih. Sak menika sing kondang ya nggon sehat nggih. Wong nek sehat kondang nggih. Ana wong tani kali sehat Pak, gaweane teng sawah pepanasan. Nggih. Ruang terbuka malih sehat. Kringete metu akeh, keringet metu akeh niku ngguang racun sing teng awak. Mugi-mugi menika tansah dipun rentahaken, dipun lebaraken dhateng kita sedaya. Langkung rumiyin kula badhe nepangaken nami kula Yatno Diarjo. Alamat kula RT 21 RT 22 Sumberjo Jatirejo Lendah Kulon Progo Ngayogyakarta adine ngerat Indonesia dunia Pak. Komplit. Nek goleki cepak ngecetha ngoten. Ngiras keguyon. Janipun kula menika wonten ing anggota Komir menika jihanyar Pak. Nembe setahun kala Januari wingi sidang menika ingkang pinanggih kalian Pak Darman menika nembe sepindah Pak. Lajeng daring, lajeng virtual. Jadi tepung karo Pak Darman nika jan arang banget. Mengso mireng suarane liwat virtual liwat HP. Wah, niku dadi ora kenal banget. Kaya cah sekolah niki sesuk cah sekolah niki nek pandemi niku ngantek 3 tahun ana sing daftarke ngerti-ngerti lulus. Mahasiswa. Niku sak menika nggih mugi-mugi badhe cepat berlalu. Manut tiang pinter petani menika
wonten ing salebeting pandemi menika jagating pertanian menika ingkang turunipun boten drastis, mampu bertahan sektor pertanian. Ini dasare pancen riyen tahan banteng. Saka guru. Tahan banteng, Pak. Rugi nandur meneh. Rugi nandur meneh. Gagal nandur meneh. Menika petani. Nggih. Lajeng kula menika damelan kula wiwit alit tani ning ngewangi tiyang sepuh. Wit cilik ngewangi macul wong tuwa. Teng sawah, teng pekarangan. Ngantek isin kula karo wong tuwa kula niku. Pripun wis tuwa, ya wis sepuh. Niku teng omah niku gawe dugangan ngeduk niku. Mbek tetenguk pale macul niku guys. Le ngunggahke lemah nganggo bathok. Isin kula ngantek jan isin sing anak tenan wong tuwa. Nggih. Ane njur kula akali, wong tuwa niku senengan nyambut gawe kula njur ngingu wedhus. Nek ngingu wedhus nek kayune akeh nggih to. Ane kula nang kemawon ora entuk diresiki, ora entuk dilusi. Men dienggo dolanan bapak kula niku. Awake klumah-klumah mangke rak ming teng nggen gasik ngoten mboten nyemelangi. Niku ngaten menika kula dadi wiwit cilik menika gawane petani. Ora ngrangkep napa-napa. Oh, ngrangkep, Pak, ngrangkep. KRT. Ketua RT. Kekerasan dalam rumah tangga. Boten Mbak Darman. Anyar tadi anggota komir kalian tiang rencang-rencang bapak-bapak OP sing gawe nurut banyu. Ngresiki sampah kalen. Niku didhaulat kon ngadep dewan, Pak. Pun dawuh ngadep dewan. Waduh, aku arep omong apa iki wong anyar rung ketupa bengkong masalah ngen komir menika wau. Ning kepeksa kula ya ngadep, hasilipun ya nembe badhe ketingal. Irigasi badhe dipun biayai mawi arta danais. Menika mangke menawi perdanipun menika sampun dados menika nembe damel menapa nyusun perda nggih menika keuntunganipun nggih ya sak iso-iso lek kula matur wonten ngersanipun dewan menika ngersanipun Pak pimpinan Pak Nuryadi rumiyin monggo galak rodwen. Sing ora ngerti niku omong malah kon metu. Kembali saja kamu. Waduh. Ora lisin dilalai kula mboten mah. Wis rampung ditakon wong-wong sing do ngendika niku. Leren nambah tidak Pak Yeno, nambah pimpinan silakan niku. Galak niku. Elok tenan niku. Ini seksine Pak, bapak-bapak. Saking kope menika rumiyin nggih. Tumut. Jane ngirit kula niku. Menika saestu ngaten menika. Lajeng kula sak menika dipun dawuhi kalih bidang sumber daya dan drainase menika kapulih nularaken kawontenan panggenan kula anggenipun tetanen. Kula ora matur babagan jaringan mangke ndak kleru. Lan menika biasane manut kondisi lan situasinipun piyambak-piyambak. Kalih minggu wiwit dinten Rebo menika wonten Bantul Selatan. Lajeng Kemis menika wonten Ponjong Gunung Kidul. Lajeng Selasa wingi wonten Sleman Timur, wonten Berbah. Lajeng wingi menika wonten Sedayu, sak menika sowan mriki. Lan kleresan menika wonten anggota P3A, pengurus P3A menika saking kota pojokan nika sing le potongan rekmane kaya tentara. Kulino nyek-nyekan ora basa barang. Ning lali jenenge. Nika kanca petani kota kulino do kerah do yele-yelan.
Kula badhe matur sakmenika kala wau sejarahe kok saking Dek Isapon jeneng Dek Isapon menika jalaran dunungipun menika wonten Pedukuhan Sapon. Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Namung ngaten menika. Mboten wonten sejarah sanesipun menawi Dek menika janipun sampun tinggalan londo zaman rumiyin. Namung 8 tahun 8 dasa menika dipun rehab lajeng sak menika malah dipun bendung. Menika mangke kula sejarahaken kok saiki dibendung. Menika rumiyin daerah irigasi Sapon menika anggenipun nanem menika sepisanan menika rumiyin menika namung padi bero kaping kalih 7 tahun. Lajeng sak sampunipun wonten erupsi Merapi, sidemen pasir menika tinggi. Berarti anggere gejlike dibuka niku pun banyu pun barek nari jaringane ngoten mawon arep amot pira. Amila gandeng makmur banyu le nandur pari dadi ping 3. Ngoko mawon nggih Pak. Men cetha men kepenak le matur menika wis ngoko kasar. Ambasan ping 3 wana wereng. Serangan wereng ngalih-ngalih padha. Wah, sami keserang wereng. Saya pun wonten wereng wonten ing mriku ana sing terus ganti tandurane. Nandur ganti pari IR. IRRI aslinipun nggih Pak Darman. International Rice Research Institute saking Filipina. Lajeng menika ingkang sak menika tesih bertahan menika IR64. Ning janipun sampun patah kalian wereng. Jalan dibladek. Nggih. Menika dadi le tandur menika luasan sak hektar niku teng prentut. Ana sing tandur, ana sing matun, ana sing panen, ana sing wagek matul. Wah pun pokoke sak hektar niku pun pepak-pepak. Wah, saya rekoso petani le ngetokke ragat nggo nyemprot kanyata ama penyakit tanduran menika pun tumpuk undung ngoten mawon. Pirang-pirang teka. Akhiripun wonten ing taun 8 dasa kalih menika petani merentul. Iki kudu ganti tanduran. Nek ora ganti tanduran, ama penyakit ora bakal leren. Lajeng guantos dele Pak menika. Wonten ing wulan Mei ganti dele. Bero, wonten sing bero, wonten sing jagung, wonten sing dele, wonten sing kacang panjang werni-werni. Wonten sing kacang tolo nggih, bayung werni-werni menika. Ana sing bero niku akeh sing bero, angel Pak nggih tunggal. Niku ampun kula peksa ya ora dadi. Kula niku ndilalae entuk sadap sekunder sing paling ngarep dhewe. Dadi kula galak yoan. Wong nek ora dipeksa, wong tinggalan penjajah ki nek ora dijihad apa ora dipeksa ora manut. Soale kan mbiyen dijihad kali penjajah. Niki kuwi dipeksa. Masa ngono kula peksa 1 Mei tutup sadap. Tutup. Komeng karepmu sing do gelem terus nandur dele ya semonggo nandur dele sing nandur jagung ya monggo. Nah saestu. Ya dateng brengok ning ya ora wani. Kepepet kepeksa. Pun. Akhire tanggal rumiyin 15 Agustus ngileke. Dileke nggo pari pertama. Toya terus melimpah. Cekap serempak nanem pantun. Kanyata menapa sak sampun garing ke Palawija menika tanduran pari menika ceblok apa perune le urip Pak. Soale lemah garing. Lemah garing menika otomatis racun-racun tanah ya do lunga. Oksigen menika ya iso mlebu njelon remah. Tanduran ya butuhke oksigen, mboten mung kula panjenengan.
Nah niki nek nganggo masker, ngagem masker niku oksigene kurang ya rada keblebeken to, Pak. Nah, semanten ugi tanduran niku nek tandurane nek lemahe dilep terus oksigene telas. Iya. Mesin pit montor niku ya mbutuhke oksigen, padha mawon. Ora ana oksigen teng mriku mati mesine. Kurang percaya buktekke mawon. Nah, napa malih tanduran. Menika nek kurang oksigen biasane lemah niku nek kelep terus otomatis oksigen tak niku oyote dadi soklat rupane. Ora gelem putih gedhi-gedhi. Nah, niku lengung lilir ya suwe nek lemahe tau bantas. Nah, otomatis ganti tanduran amane ro penyakit do lunga. Kala sampun dipun jelasaken bilih manfaatipun wis memutus siklus hama dan penyakit tanaman. Lajeng wonten kesempatan kangge merawat jaringan gali walet ngresiki woh tambal-tambal mungkin rehab berat rehab ringan. Sanesipun menika kangge menapa memperbaiki struktur tanah kadi ingkang kula aturaken kala wau sanesipun menika wonten ing mangsa palawija menika kita saged menapa ngrabuk organik Pak kepengin mak ngusungi rabuk lemahe garing nandur dele ya wekdal taneman dele menapa pun sebari waru-waru gadah intil gadah letong gampang le ngusungi gampang le nyebarke. Menika menjaga kesuburan tanah, ekologi tanah akan terjaga sehingga tetap subur. Nah, menika. Nah, sakniki wau sing dingendikake keuntungane. Sakniki kerugiane Pak nek pari, padi, pantun. Kerugiane. Nah, nggih, werna telu to Pak Punan. Nggih. Pun pernah telu. Kerugiane hama penyakit menika ora leren. Otomatis penggunaan pestisida semakin tinggi. Mongko saiki pestisida larang. Ampun, ora hitung-hitung anggere ana ana penyakit semprot furadan gitu Pak. Nah, niku dadi mpake mesti furadan gampang. Pas bareng rabuk campur rabuk sebarke pun majas. Ning ora weruh kejet-kejet ngono nek ora marem supaya marem ya weruh kejet-kejet nek weruh sakaratul maut iku marem petani. Ah disemprot nganggo buat sing racun sing larang. Jane ming uler iki dinengke wae sok wis ngentung dhewe leren dhewe le mangan. Jane. Ah menika penggunaan pestisida saya kathah. Lajeng kaping kalih penggunaan pupuk. Mulai ngrabuk mundak tahun mesti mundak akeh, nyelot akeh. Nek ora dirabuk akeh ora bakal lemu. Jalan lemah nyelot rusak. Nyelot rusak. Organik ya ora ana. Ah wis ora sempat to. Yah napa sakniki ling rabuk organik kula tak takon. Pompon diletrong jane teng omah niku pirang-pirang. Nek lar ngusungi yah apa sak menika kula tak takon. Nek bar panen iki nggo mepe parine. Terus nggo garap lar ngusungi yah apa kula tak takon sakniki. Arep mburuhke kokean ragat, anggur nggo tuku TSP Oporea Poponska. Lho nggih mboten. Lho terus terang mawon iki. Anggo tuku sing nggo mburuhke nggo tuku rabuk kimia turah wis tekan sawah disebarke niku nggih turah. Ning ekologi tanah rusak. Nah, menika penggunaan pupuk meningkat, pestisida nyelot dhuwur. Nah, niki wonten keuntungan malih. Produksine mesti otomatis dhuwur. Pak nggen kula menika produksi padi pertama menika walek-eleke 10 ton, 11 ton. Nek iki per hektaripun gabah kering pungut DKP.
Lajeng nek mawi nek nanem pari hibrid kadidene P05 mapan utawi supadi menika saged 18 ton per hektaripun. Kula mboten omong kosong bincang nek padi pertama tindak nggen kula, Pak. Mangke kula kabari, Pak. Niku nggen kula niku soalnya di pola tanam. Gawe pola tanam menika padi palawija. Dipun awiti padi menika wiwit Agustus 1 Agustus sampai Desember. Padi pertama, padi kedua menika Januari ngantos dumugi April. Lajeng MT ketiga menika palawija Mei ngantos dumugi Juli. 3 bulan tutup total menika nek saking SDA badhe ndandani jaringan wekdal 3 bulan menika tekap ora kemrungsung. Mesti bangunane dadi apik, nek ora diborongke boronge ya pemboronge ya ora leta-lete, nek leta-lete nggih pun kaya ngoten nika. Rasah matur. Menika kondak malah kesenggot. Sak menika. Lajeng malih damel pola tanam wonten ing taun 8 kalih. Menika mulai to petani daerah Hargasapon. Menika lajeng dipun tututi kalian Pak Bupati ndamel surat keputusan Bupati SK. Menika taun 8 sekawan nomoripun 155. Menika wonten SK Bupati ngengi bab pola tanam. Ingkang isinipun pola tanam. Rada mlencet-mlencet, Pak. Isinipun pola tanam menika wonten ing musim tanam padi boleh ada tanaman palawija. Kula wangsuli di waktu musim tanam padi boleh ada tanaman palawija. Lajeng wonten ing wekdal tanaman musim tanam palawija tidak boleh ada padi. Pun menika intine namung menika. Nek wektune jadwale tata tanam terserah petani. Kapan dadak menindakake pola tanam menika. Disesuaikan dengan kondisi lan situasi wilayah masing-masing. Serentak sak menika sampun mantap sekulon praga wiwit taun 8 sekawan menika wau. Menika sejaripun pola tanam. Lan kawontenanipun keuntunganipun wau tak teruske. Keuntunganipun sing ora krasa ning cetha walgata wela-wela sangkal bolong mlompong ilang petele, Pak. Pinter kantong bolong. Iya. Niku petani menika Kulon Progo menika petani khusus daerah irigasi Sapon. 3 kecamatan Lendah Galur Panjatan. Menika petanine sakniki nom-nom, Pak. Sing do nandur palawija niku petanine nom-nom, Pak. Nek sing kaya kula niku kaya panjenengan menika ya seming nandur pari. Petani nek pecah nom-nom niku kan nandur pari dele wegah. Saestu menika. Tandurane ya melon, brambang, cabe. Kanyata sak sampunipun wonten pola tanam menika ternyata menika melatih petani untuk mengolah lahan kering. Lahan pantai sing ming wedi. Ratusan hektar. Menika sampun kebuak tanaman cabe, melon. Lekas pandemi nika Pak Darman. Menika produksi cabe wonten ing lahan pantai kemawon menika 150 ton per hari. Regane pinten? 5.000. Ora iso ngedol. Jalaran wah pun pahit. Jakarta ora nampa, Lampung ora nampa, adate tekan Lampung, Pak.
Mongko cabene apik-apik niku. Ana sing jontong, mangkel, mbuangane dedeleng mata. Tuh kok ke rondap disemprot rondap hancur mbangane dedeleng mata. Saestu aku kae ngopahi ngunduh ora sedeng. Menika sak menika gremet malih. Ampun wonten tanaman cabe, wonten tanaman melon, wonten ing lahan pante, ugi lahan irigasi ingkang sak menika wonten ing wulan Mei menika nembe tanaman palawija. Ning dilalae wau bengi niku udan rada nemen. Sakniki kelep ning muga-muga garing niku sada. Menika rada nekat Pak pun nandur palawija menika pompa niku dipanjer. Ditinggal teng sawah. Wingi Pak Mas Satrio wingi nika kompa-kompa nika udah ditinggal mboten go mulih. Senajan ta ora udan Pak, mangke nek siram garek narik terus urip. Nggih. Panjer nek kelep dipanjer bar rong dina rong bengi. Panjer Pak. Men ngirit bahan bakare mboten mawi bensin ning mawi gas nami BBG. Mboten mawi BBM ning mawi BBG. Ngirit Pak menika. Sak menika pompa ingkang mawi BBG menika sing modifikasi piyambak nggih wonten. Sing tuku anyar pun Dwiadi garek masangi tabung ya wonten. Ora larang nek sing Cina. Sing Cina. Tinggal sawah bengi mboten go mulih. Nggih. Tinggal mulih mangsane turu ya turu. Nah niku nek ilang tuku meneh. Rusak tuku malih, rusak niku ora dandani, Pak. Ah pripun anak ming Cina niku pama rusak didandani ya kangelan. Malah tombok anggo tuku mengko wis kena. Tuku anyar nggih. Menika kawan. Nah sak menika para lare nem-nem menika ngluruk Gedarah Bantul menanam melon. Wados lahan. Wingi kula mantuk saking Ponjong niku metu saking tempat pertemuan menika ngantos jam 2, Pak. Jalaran rampung PPL niku piyai kalih ngomong-ngomong kula Pak Barjo PPL kalih. Jalaran PPL niku asline lare Pandak Bantul mriku. Sing setunggal lare tiyang piyantun Wijimulya Nanggulan. Amah omong-omong kena-kena. Wah, kula iring nek karo petani Kulon Progo. Dadi pesaingi Madukisma nek nggon nyewa lemah, Pak. Sak tancep sak umur melon niku larang ngoten mawon. Kalah Madukisma menika. Sejene niku bocah niku spekulasine wah, kendel ngoten mawon. Monggo bocah asak niki ya. Niki cah do lulus SMA, lulus SMK do wegah golek gawean teng Jakarta teng perusahaan-perusahaan itu gemang. Alung dadi buruh melon. Nandur melon, nandur palawija Lombok. Jalaran ngiras magang. Jadi magang ning entuk opah malah. Biasane nek magang kira dopahi nek niku entuk opah. So nek wis iso, wis pinter nandur dhewe. Daerah aku lho ngomong-ngomong nek tekan Bantul niku malah sing PPL sing asline Pandak tekan Gunung Kidul mriki Pak nggih tenan. Tau tekan Sanding Guwa Pindul niku. Ning nek ketiga niku rebutan banyu ro masyarakat ada runggu ngombe diguwangi banyu apik-apik ngoten. Nah niku. Wah wingi kula crita teng Ponjong niku mriko pari terus ping 3 mriko niku senajan teng gunung banyu melimpah. Pari niku pun ndingile pertemuan niku banyu niku kaya ngoten niku bening nyelarong. Wah niku kula omong teng omah, wah Ponjong elok banyu. Wah rusak mriko sesuk. Wah pun sesuk mriki nyerang mriko Pak. Dian. Niki petani. Sakniki niku sejene teng Bantul pun tekan daerah mriki. Daerah Moyudan Sleman Barat niku Moyudan minggir Seyegan Gudean
dayu riku. Wingi nggih pertemuan kula matur ngaten niku janeng nggih cenan ning mrika petanine do wedi Pak Rodwen. Siji wedi karo tikus jalaran mrika pari. Tikus saking okahe. Nandur lombok nggih, akeh tandur sakniki mangke dalu dicacahi digantasi tegore tikus. Nek melon niku pun dikrowoki mbok nek mangan ngotene tikus 5 mangan semangka mangan melon siji rantek nggih. Ae mung dicipi sithik-sithik bosok kabeh. Lombok agek nandur dicacahi tegori mangke nek gelem ngawoh cacahi kaya nek ajeng di sayur nika. Wah tobat pokoke jeneng tikus nika. Ngantek ngrika niku do wegah nandur pari sakniki. Bocah kula sing tekan rika teng Seyegan niku ngontrak lemah kudu setahun. Nah niku eleke nek liya-liyane rak sak musim. Nggih, sak musim. Nek mriko kudu setahun soalnya wegah nggarap sing duwe niku ahline. Mula ngantek babat alas, Pak. Nandur pisan aja nandur melon niku babat alas. Nek setahun ra tanduri rak nggih pun sak dedeg to, Pak niku. Saestu menika mboten omong kosong. Lan mriko ya do ngakoni wah wiring yo petani sing tengah iki cah nom-nom ya nggih. Petani milenial. Sak menika ngantos dumugi Sleman Utara, menika sing nuturi nandur lombok sak pasare, sak pemasarane niku Lare Panjatan. Naminipun Pak Karman, kontaktani Pak. Nuturi carane nandur lombok adol sisteme pasar lelang. Jadi petani ora dirugikan. Engko le tuku padane. Lombok sing kelas semen iki wani pira? Bakul akeh, wani pira kowe? Kowe wani pira kowe? Nah, niku sing paling dhuwur sing ndi? Nah, menika. Pak wonten ing Kulon Progo sampun ngaten. Pan pasar lelang lajeng nuturi dari Sleman Barat. Pak Karman naminipun. Sleman Utara, daerah lor ika pokoke. Kula lali kelompoke pundi ngoten. Ning umpama kepethuk ketuane kelompok tepung nggih Pak Kulino. Ning kula ora ngerti ngendi nggone niku. Niku kawontenanipun. Lajeng sing kula aturke malih nggen ama penyakit. Nah, kudu ganti tanduran. Nek maune pari-pari, njur palawija rak ganti tanduran. Lan nggo nyingkiri penyakit menika lan ama menika kudu ganti varietas, Pak, nek pomo pari nggih. Nek saiki nan MT pertama pari IR64, sesuk sing pari kedua Cihirang napa Bagendit, napa Inpari, monggo. Niku kudu ganti varietas pergiliran varietas. Pergiliran tanaman, pergiliran varietas. Penting sangat menika. Jalan karmane ama penyakit menika ya dhewe-dhewe sing kekuatane bertahan niku ya dhewe-dhewe, sing disenengi ya dhewe-dhewe. Nek bladekan ya kaya kadi ingkang kula aturke kala wau, 64 menika sampun patah wereng menika jalaran saking senenge produksine dhuwur, rasane enak. IR64 terus 64 terus. Nah, sak menika antur 64. Nah, menika buktinipun. Sak menika sampun kathah pantun-pantun enggal sing produksine tinggi, rasane enak. Inpari 42, 32 rasane wonten Nutriseng. Kangge kangge stunting, anak-anak stunting menika. Nutrisinya tinggi. Wonten menika Inpari menika duka Inpari pinten kula kesupen namung damelan Balitpa Sukamandi mrika. Nah, menika lajeng malih toya menika nek gandeng kula menika kok ngantek dadi pola tanam padi-padi palawija sejene menika sejene ama penyakit pari menika sak menika toya menika nyelot kangelan. Alame nyelot rusak, banyune ya nyelot kangelan. Nah, menika golek tanduran sing paling ngirit banyu. Kados semangka menika le ngirit banyu kathah, Pak. Dalan siramipun menika ora ben dina, ora esuk sore. 3 dinten sepisan, kawan dinten sepisan. Menika ngirit melon menika.
Lombok nggih semanten ugi rada ngirit. Nek Dele menika saya ngirit meneh. Nek Dele menika sanesipun menika ngirit banyu ning piyambakipun meneh Dele menika ngiras pancen dandani kesuburane lemah, Pak. Panjenengan kula menika dangsul menika menawi ngerit Dele menika nek godhong entek. Godhong entek gagrag kabeh nembe dirit. Godhonge rak dadi rabuk tiba wonten mriku. Le ngusungi mentas enteng. Mangke dipes dina rong dina giling di tracer ajur kabeh punen. Pun pecah. Endi? Mboten. Mboten. Dadi tempe. Dadi ya ora dadi SGM niku. Menika nggih. Menika lajeng menawi panen Dele niku sampun dipun jabuti ini dirit, Pak. Sanesipun mangke wosene Dele menika resik, jalane dibedholi ketutan lemah, ketutan krikil. Ning nek dirit menika mengke Delene resik. Kaping kalih tunggake Dele oyote Dele menika rabuk teng centil menika. Menika pupuk. Mila panggenan kula menika lajeng bar palawija mesti parine lemu, apik. Menika kawontenanipun panggenan kula. Lajeng Dele menika kula matur ora patek mbutuhke banyu. Nggih, sing penting wektu thukul. Menika lemahe teles. Terus ning aja nganti ngemplung. Menika kangge perkecamban. Perkembanganipun menika pertumbuhanipun menika ya pun cukup jane. Lemah garing ora apa-apa pertumbuhan menika. Upama teles ya ora apa-apa. Lajeng pengisian polong menika butuh banyu. Ning upama mendung mawon pun trima, Pak. Mendung mawon pun trima rasa udan, rasa dadi grimis pun mendung wis trima. Jalaran kacang-kacangan menika watakipun mampu mengikat mengikat banyu ingkang dipun beta dhateng saking udara menika. Mendunge wis trima. Mangke produksine pun normal. Wosene wis gedhi-gedhi normal. Nrimo banget. Menika monggo. Cacate wingi niku regane murah 6.500. Ning niki rada mundhak niki jarene. Rada mundhak. Mila nggen kula njur wegah nandur Dele, nandur melon, nandur semangka, nandur brambang. Ngantek wingi wonten bantuan winih sak rabuke Dele niku. Niku ya baca ditanduri di traktor, Pak, ditanduri melon. Nah, niku PPL sing bingung. PPL sing bingung. Ya, niku kawontenan panggenan kula, nggih. Kula kinten mangsanipun pandemi sedaya dipun batesi menawi kula matur kathah-kathah mboten wicaksana kula cekapaken semanten kemawon atur kula mbok bilih lepat kirang nuju prana atur kula saestu nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian mekaten Bapak Ibu, terima kasih pada Pak Yetno Diarjo, Bapak Haji Yetno Diarjo ingkang sampun kanthi gamblang cetha. Bahkan memang Pak Yetno ini pakar petani di Lendah dan sekitarnya. Tidak hanya teori tapi praktek cukup jelas nih Bapak Ibu tentang. Namun demikian tentu saja masih ada atau beberapa yang kepingin bertanya ataupun nyun preso. Monggo wekdal kirang langkung 3 menit kita casaken bapak-bapak mbok pilih menapa ingkang pun aturaken Bapak Yetno kala wau. Perlu ada penjelasan lagi tambahan mungkin dari sisi menika Mbah Sastra monggo. Ini kan nggih petani wilayah panggenan kula Pak. Terus wiwit nem dumugi sak menika masih semangat bertani. Namun demikian mungkin bisa mengambil
apa yang disampaikan Pak Yitno tadi tentang pengalaman-pengalamannya. Monggo Mbak Sastro. Ingkang kula suwunaken prisa namung panjenengan sewa menahipun tanem melon. Terus tinggal tanam nika pinten rupiah. Nggih. Ngaten Bapak, matur nuwun paringipun penjelasan kaliyan Pak Yitno. Kalau wau bulan Mei dumugi Agustus menika pun pangupul Rijo. Lajeng saluran air ingkang liwat irigasi menika napa ugi pun kat ngaten Bapak. Matur nuwun. Nggih. Setunggal malih, piye? Anu kurang hasilnya kurang maksimal itu nandur melon oleh semua itu sing saya niku buahnya dipotong nopo-nopo kados pundi caranipun Pak. Matur nuwun Pak. Ada 3 penanya Pak Yitno. Yang pertama, berapa harga sewa satu musim tanaman seperti melon, lombok dan sebagainya, mungkin ngaten ya Mbak. Yang kaping kalih masalah waktu tanam, kalau mau selokan dimatikan atau bagaimana. Yang ketiga Bapak Hasidi, monggo Pak. Sewan tanah. Menika sak menika panggenan kula hitungan ru, Pak. Ru menika setunggal ru menika 14 meter. Menika 20.000, 20.000 nganti tekan 20.000. Per ru, per tancep. Dadi semusim menika namung. 10 meter. Nggih, niku kawan 11 meter menika 20 sampai 25.000. Per 3 atau 4 bulan? 3 bulan menika namung. 3 bulan. Nggih, kanten ngepengkeman Mbak nek. Pun niku. 1000 meter kan nek niku ukurane 14. Nek jenengan lubangan kan 10 meter. Tinggal napa? Pun niku. Nggih, pun nggih ketika bandingke mangke. Lajeng toya. Wekdal Palawija. Menika nek njaluk banyu iso dileni, Pak. Dilekke. Sak menika wonten ing taneman brambang menika betah banyunipun rada akeh soalé sirame esuk sore menawi brambang. Menika dikhawatirkan sumur-sumur penduduk menika ya garing. Sumur-sumur pekarangan. Menika dilekke, Pak. Wingi nembe mulai mili ndulalae wau bengi udan. Lajeng ingkang nyuwun kangge ngombe nggo ngiseni sumur menika daerah Banaran pinggir segara. Daerah pinggir segara niku sakniki kawontenanipun menika rusak, Pak, lingkunganipun. Daerah penambangan pasir yang tidak terkendali. Mawi sedot menika. Pipane nggih sak saka niku wonten mawon. Nek ming watu sementer menika ya kolu. Niku. Wah, sak menika pun jero dadi sumur-sumur penduduk niku 200 mriku sat. Nah, niki sakniki pun mulai salah lajeng njaluk banyu nggo ngombe ngoten. Dadi mriku menika nek ketiga nek banyu ra mili kudu tuku Pak banyu. Pun. Tur pinggir segara. Cedhak nggone cendhek. Saestu soalé lingkungane pun rusak. Kula nate kali matur Pak Tian nika sesuk Mbanaran iso ambles. Iso tenggelam ngisor soalnya kropos. Mriku sedot rak banyu saking pekarangan rak ket ngoten mbek nggo pedhi. Jase dirah pedine mboten kerah banyune ta. Nah, kropos ngisor iso ambles, tenggelam. Bisa jadi nek diterus-teruske. Oh, nanten menika niku Pak. Mangke nek sawaya butuh banyu koordinasi kemawon. Nyuwun toya. Menika melibatkan Pak Lurah, Pak Babin Kantipmas barang dilibatke soalnya niku mangke sok kerah isoan. Nah, kudu pengurus P3A gabungan ya kudu melu medun teng lapangan soalnya nggih mangke sing njaluk ngendi nah niku kudu dicek tenan. Nggih soalnya. Ngaten menika. Nate kok panggilan kula niku njaluk teng ngarep. Ning dilalae put sing paling petit niku agek matun, aku kudu banyu dilekke. Wah niki kudu dirapeti banyu, saged. Asal jaringane ya
nggon bangkete ya sehat. Nah sakniki do rusak Pak Dian. Kahanane ngoten nika. Ning masih bisa dipakai. Senajan cara boros banyu. Lajeng budidaya melon semangka. Nun. Nggih, nek melon niku iso 2 kilo 3 kilo niku pun lumayan, Pak. Sing penting iso burik. Wah, anggere burik sing kandel, burike kandel. Niku sing legi, Pak. Nek sing halus niku pun mboten dijukoki jualuke wong bakul es buah. Niku njukoki melon sing halus-halus niku, Pak. Sing penting rasane melon perkara nggon legi engko kaki gula kaki setrup sirup. Nek manut kondisine wit. Nek wite lemu tur sehat saged 3 sekawan. Nek kondisine wit niku mboten sehat ya 1 napa 2 ngoten. Mangke hitung-hitung teng mriku kejelianipun. Nek semangka pancen rada rumit Pak ngethoki pange barang. Motongi pange, motongi wae biasane sak wit 1. Nek semangka. Menika. Lah nek melon niku aja upami wonten wong nandur melon niku aja seneng nyolong. Njaluk dinae esuk nek panen. Nek nyolong niku ora bakal kalap pun ngoten mawon. Ora urung sampeyan wong nyolong ya semeng diguwang. Soale urung enak nek urung tuwa tenan urung dietel. Nggih mengenke niku. Ah niku mangke nek mundhut melon ya milih sing burik. Sing burik kandel nek istilahé petani ngenet ngantek ping 3 niku mesti apik. Istilah petani. Semanten, Pak. Nggih, matur nuwun. Terus yang Mbah Sastro itu kira-kira kalau sewa model napa? Lubang, kalau urut jelas 20 sampai 25 nggih per anunya, perunya. Tapi kalau lubang kan 10 meter itu ya sekitar 15 sampai 20 ribu, Mbah, perkiraannya. Nggih, makanya sampai 18. Oh, nggih. Nggih, itu gambarannya. Monggo seandainya ini anak-anak muda dari Nggalur, dari Kulon Progo sudah siap mengekspansi ke wilayah lain. Sleman Barat ini memang potensi tikus dan wereng. Sampai di sana ada burung hantu, ada ular dilepas, tapi ularnya masuk ke kampung lagi. Iya, ularnya besar-besar di Moyudan itu. Waktu itu yang lepas sudah Pak Sultan sendiri, Pak Sultan 10, tapi karena ularnya ular jinak, jadi dia maksudnya supaya makan tikus. Burung hantunya dibuatkan itu kupon-kupon di tengah sawah, tapi ya semampunya berapa burung itu makan 2 udah kenyang. Padahal tikusnya banyak banget. Ini memang nyambut malih. Oh nggih. Sithik malih nggon tikus ula. Sakniki niku jane ning paling efektif niku kirik, Pak. Tikus niku. Wis anggere diculke dijak ning sawah kecilik itu sok dijak ning sawah sesuk nengke wae mulih mesti kowe golek dhewe. Mrene sing duwe sayah mendemi tikus. Soale dhek niku ora mangan ning mateni duwe sifat pemburu. Niku. Ora ngelih niku terus sapa rombongan. Nek tengeleng gelem ngerugi sing liyane sing ngerugi siji sing ngepung niku ngubengi niku 2 3 sak kancane. Nggih, asu niku ngoten niku. Asu ngoten. Cetha to dadi. Ah, mboten sing niku men. Ane ra eleke, Pak. Niku sing sengit kebangetan le sengit, asu niku. Ning sing seneng ya kebangetan le seneng. Jadi komoditi sing nilainya tinggi sakniki. Entek. Sing do kersa ngingu sakniki. Ngantek tuwa mati dhewe ra ngandel kula. Mbuh nang diparane, mbuh dadi duwen, mbuh dadi sate dhewe. Nggih. Supados mboten ngantuk wani. Itu betul karena tetangga juga ada yang justru berbudidaya anjing ataupun asu niku justru menguntungkan, Pak, karena mereka ataupun dia itu mencari makannya titip ember-ember cat yang besar itu ke warung-warung makan.
artinya pembuangan dari rumah makan dari itu dimasukkan ke ember yang besar itu dia ngambil enggak bayar itu karena justru membersihkan lah. Justru di situ anjing atau asun itu di satu tempat dipager gitu Pak, nggak bisa keluar. Dia setiap sore mesti bawa ini makanan-makanan sisa dari warung dan dari restoran itu. Ternyata menguntungkan Pak analisa usaha taninya. Tapi terus elake keceluknya terus Pak kiri. Karyo kiri. Lagi karyo asu. Nggih, nggih. Ini ada memang betul bukan hanya cerita tapi kenyataan. Dan yang namanya jamu itu ternyata masih banyak juga. Karena alasannya aku mboten makan daging anjing tapi dinggo jamu. Nggih, ini sekedar selingan aja tapi memang kenyataannya seperti itu. Ngaten nggih Bapak, 3 hal yang sudah sampaikan atau mungkin yang berkaitan dengan musim ataupun iklim mungkin Pak Dian, walaupun hanya kan mungkin ada pertanyaan kok bisa terjadi hujan tadi malam, apa kira-kira Pak anunya? Iya. Oh ditampung. Nggih. Sungguh betul-betul merata dan hujan lebat, nggih. Ada. Iya. Iya. Iya, pakai gluduknya cukup keras juga. Nggih, benjang konsenkan besok nggih Pak Dian nggih ke BMKG ini fenomena apa atau bagaimana kita menyikapi kalau terjadi seperti itu, karena di tanaman tertentu kan harusnya nggak mau hujan seperti itu gitu Pak. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi terima kasih. Kalau masih ada monggo, waktunya masih kira-kira. Nggih. Kliwatan sithik Pak. Wong kelingan ora ana wong mundut presa. Nggih. Wonten musim tanam padi kedua bulan Januari menika wong nggen kula nggih tesih wonten Palawija Pak. Ning nandure bawang merah, mangsa rendeng kok nandure bawang merah. Menika digawe surjan, Pak. Surjan niku jane sing duwe hak cipta menika Piyayi Giripeni. Hak cipta diakui dunia, FAO. Pola tanam menika wis diakoni donya, Pak. FAO. Ingkang gadhahi menika nggih Sapon. BPP Galur mbiyen kan wilayahi 3 kecamatan. Nah, menika dipun damel surjan. Nek surjane ning dimodifikasi wonten panggenan kula. Menawi wonten ing Giripeni wates menika dipuntuk tengah. Lajeng mriku dipun tanemi palawija sayuran. Ngisore pari. Lajeng menawi panggenan kula namun dilobang, Pak. Dilobang-lobang pundungane bedengane antarane bangsa 80 cm. Nggih, ambane. Mangke kalene niku kira-kira 2 pacul ambane. Jerone monggo mangke ana sing kalen kiwa tengen dijeruk kabeh ana sing sisih manut ketinggiane tanah kalian air. Sak menika tesih wonten ning Kura Cetha nek panjenengan mresani jalaran garing kabeh utawa nek niki ya ana banyu mungkin ya terus satlian karang ngisor pun garing. Ning nek mangke pas padi kedua menika cetha oh iya semene banyune dhuwure bedengane kudu semene. Menika cetha mesti wonten tanaman Brambang lajeng sambung Lombok. Wonten ingkang Brambang Lombok. Brambang umur 3 minggu pun trenjeli. Dados benjang panen Brambang, Lomboke ngembang. Cepat. Dados indeks pertanaman 300%, bahkan ada yang lebih. Nggih, matur nuwun Pak Yeno. Pak Yeno memang cukup berpengalaman di bidangnya ini, Pak. Karena beliaunya ini memang langsung praktek nih, tidak hanya teori. Oma penyakit sisan iki memang udah besok. Nah, monggo sanesipun mbok pilih ingkang wonten Jawi. Wonten Pak, monggo. Tasih wekdal 30 menit kurang lebih. Ini mumpung kita ketemu Pak Yeno, agak susah ketemu Pak Yeno ini. Kalau enggak kita sowan ke sana. Nggih. Menguntungkan pundi? Iya. Sakniki kudu perlu harus Pak. Iya. Tapi mboten ganja lho, Pak. Tanamannya pun ganja. Itu menguntungkan tapi berbahaya itu.
Monggo sanesipun Bapak. Bapak. Nah, sehingga rencang monggo Pak. Ah, beton eser. Sampun sedayanipun Mbok Bilih. Oh nggih. Matur nuwun karena Mbok Bilih Bapak Yetno sampun cetha sanget anggenipun ngaturaken materi menika karena berdasarkan pengalaman. Jadi beliau ini tidak berdasarkan teori. Walaupun ada teorinya tapi pengalamannya cukup banyak. Anak ada nalar dan memang beliau langsung tidak hanya instan. Beliaunya dari kecil sampai dewasa dan saat ini pun tua dereng ya Pak. Dereng nggih. Ternyata tadi yang sampaikan Pak Yetno betul, petani itu walaupun gagal, walaupun tidak panen dan sebagainya tetap menandur. Karena memang seperti itu, walaupun nyun sewu mungkin perlu saya tambahkan. Iya, pantang ya. Kebetulan saya juga mantan dari pertanian, jadi sedikit banyak pernah ada pengalaman ataupun cerita-cerita zaman dulu. Kalau zaman simbah saya dulu memang seorang petani, memiliki Pak petani asli, tidak jadi petani yang hanya musiman, tapi memang dari awal sampai. Bedanya petani tahun 60-an sampai 65 70 ini dengan petani sekarang memang beda. Kalau pengetahuan ataupun pengalamannya memang cukup nih Pak. Tapi petani-petani dahulu, simbah-simbah saya itu sudah seperti yang panjenengan sampaikan, artinya dulu pada saat pupuk urea dan sebagainya, pupuk pabrik ini diberikan saja nggak mau Pak dulu. Ditanya simbah saya, jadi nggak mau diberi pupuk pabrik karena dia pakai pupuk hijau, baik orok-orok, klotaralia dan sebagainya, bayung juga daun termbesi atau munggur dan sebagainya. Ini memang sudah termasuk pupuk kandang. Bahkan dari rumah ibu-ibu, mbah-mbah itu abu dapur dibawa ke sawah. Ini satu kenyataan dan pada saat itu memang benih padi belum seperti yang sekarang. Artinya produksi belum mencapai seperti yang penjelasan sampaikan 10 sampai 14 ton per hektar. Namun padi-padi yang mereka tanam ada cempo, ada hoing dan sebagainya. Tapi walaupun belum sebesar produksi tapi betul-betul organik. Artinya tanaman padi yang mereka tanam itu satu musim pun, karena saya ingat betul simbah saya numpuk pari untingan itu di sentong pada saat itu. Ditumpuk sampai setinggi orang dewasa. Itu satu periode diberaskan ataupun ditutu kan. Pada saat itu belum ada resmel Pak. Dengan ditumpuk pakai alu sama lesung itu ya anunya masih bagus walaupun sudah satu musim. Tapi untuk sekarang kalau nyimpen satu musim terasa sudah berubah Pak, padi ataupun gabah yang dibuat beras ini satu. Enggak doyan sakni. Nek riyen justru karena hanya hasil tutu dengan selesung sama lumpang itu justru katolnya masih di situ dan masih gizinya masih cukup banyak. Ini seingat saya waktu saya kecil Pak, tapi perubahan zaman ada ini walaupun sekarang nyun sewu ya Pak, Bapak sudah merasakan belum mencari pupuk pabrik susah? Sudah merasakan ya? Dia harus dengan kartu tani dan sebagainya. Ini memang salah satu cara untuk mengurangi penggunaan pupuk pabrik Pak. Jadi, tapi nyun sewu memang kita akan dibawa ataupun akan disarankan untuk kembali ke alam lagi dengan pupuk-pupuk yang organik. Ini salah satu cara. Jadi nyun sewu, jadi untuk pembelian pupuk aja harus pakai kartu tani dan ke KUD nggih. Ini memang agak harus dipaksa sekarang tentang penggunaan karena seperti yang sampaikan Pak Yetno tadi dengan penggunaan pupuk yang cukup besar ini. Nggih, ini pas adzan zuhur. Kita skor sebentar ya Pak. Monggo diunjuk riyen kalau diwendhar. Karena waktu dan mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan bisa tertulis di lampiran undangan. Seandainya belum bisa menyampaikan bisa dikumpulkan Pak
masukan-masukan panjenengan atau pertanyaan nanti biar kita kita kumpulkan, nanti bisa kita sampaikan pada saat-saat yang akan datang. Monggo, karena waktu juga dibatasi karena keadaan pandemi ini, untuk itu diskusi ataupun tanya jawab tentang pola tanam dan juga tentang irigasi ini sudah begitu jelas ya, dari pengalaman-pengalaman khususnya dari Pak Yetno cukup bagus. Ini monggo bisa kita ambil makna intinya ataupun kesimpulannya. Untuk itu kami ataupun saya selaku moderator pada kesempatan rapat siang hari ini, ada salah, ada kurang yang saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu karena sudah dianggap cukup, kami kembalikan waktu kepada Bapak Mas pembawa acara. Monggo, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok mau nanya itu nih bapak-bapak sampun cekap mboten tanggal malih, mulai mboten. Nggih. Mungkin yang aspirasi yang berupa tertulis ataupun satu lembar dengan undangan itu, apabila ada pertanyaan bisa dikumpulkan jadi satu nggih. Supaya nanti bisa di cover oleh Mas Dian nggih. Nggih, mawi sampun para matur dan bapak-bapak kalian ibu sekalian kang kula hormati. Sekali lagi terima kasih partisipasinya pada kehadiran rapat komir pada kesempatan siang hari ini. Kami mewakili dari bidang sumber daya air Dinas PUPSDM DIY. Apabila banyak kesalahan, kekurangan dalam menyambut Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini, banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara yang terakhir ialah penutup. Mari kita tutup dengan yang beragama Islam, kita tutup dengan bacaan tahmid sama-sama. Bagi yang beragama lain, kami persilakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.